Hai guys, welcome to my channel, Mr. Jeff. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai XEC lagi ya, atau yang kita sebut dengan e-cash ya. Memang ada beberapa dari subscriber saya itu yang menanyakan, loh, Mr. Jeff, kan infonya itu bulan November di video saya yang sebelumnya itu mengatakan bahwa XEC itu akan menuju ke bulan ya. Memang kalau tidak ada berita-berita negatif tentang dunia cryptocurrency ya. Jadi saya akan bahas mengenai XEC lagi, atau yang disebut dengan e-cash ya. Saya akan bahas lagi mengenai XEC atau e-cash. Jadi tanggal 15 November kemarin ya, 15 November itu dia upgrade sistem atau upgrade software. Upgrade software ya. Tanggal 15 November kemarin dia upgrade software XEC atau e-cash ya. Oke, ya. Tetapi ya, walaupun sudah upgrade software pun tanggal 15 itu bukan berarti langsung tiba-tiba langsung melejit, tidak seperti itu ya. Karena apa? Tujuan dari XEC ini ke depannya atau roadmap-nya itu dia harus merebranding secepatnya ya. Dia harus merebranding secepatnya BCHA menuju ke XEC. Karena apa? Karena BCHA memang ada beberapa exchange counter yang masih ada BCHA, Bitcoin Cash ABC. Ya. Nah, dia harus segera cepat ya merebranding semua BCHA itu menjadi XEC. Ya. Ya memang tidak semudah kita bayangkan, karena kan ini berhubungan dengan software, ya kan, berhubungan dengan digital. Nah, jadi tanggal 15 November mereka upgrade software. Nah, mungkin kalian akan melihat di CMC ya, CoinMarketCap. Waktu kemarin sebelum upgrade software itu ada 30 EC. Ya. EC itu exchange counter. Nah, sekarang itu sudah 39 EC. Nah, kalau setelah upgrade software dan semua berjalan lancar, maka exchange counter ini saya perkirakan akan cepat merebranding. Ya. Jadi, artinya apa? Dulu hanya 37 exchange counter. Sekarang sudah 39 exchange counter. Ya memang masih menambah 2 exchange counter. Itu pun masih ada yang not available ya. Not available, ada yang low, ada yang moderate ya. Nah, jadi tanggal 15 November dia upgrade software. Nah, dari kapan hari sebelum upgrade software dia ada 37 exchange counter. Sekarang sudah 39 exchange counter. Nah, saya harapkan ya, atau saya prediksi ya, ini kalau setelah upgrade software dan banyak exchange counter yang sudah rebranding ya, otomatis XEC itu akan bisa naik ya. Ya, jadi roadmapnya dari XEC itu adalah dia harus segera merebranding BCHA secepatnya ke XEC ya. Ya, karena kalau misalnya tidak segera cepat merebranding ke XEC, akibatnya orang yang mau ngambil uang, ya investor yang mengambil uang dari BCHA itu nggak akan bisa, ya. Jadi exchange counter itu harus segera merebranding ke XEC supaya uang investor itu bisa diambil, ya istilahnya uang kita itu bisa diambil, ya. Karena di grup Telegram kemarin sempat ada member, istilahnya dia pemilik koin XEC juga. Nah,
pada saat tanggal 16 November ya, jadi tanggal 15 kan dia upgrade software. Tanggal 16 November dia mengambil, ya saya nggak tahu dia mengambil berapa, ya kan? Dia tidak menyebutkan, cuma dia mengambil sejumlah SEC ya, koin gitu kan. Untuk ya mungkin dia ada kebutuhan atau mungkin untuk dibelikan koin lainnya, saya nggak tahu ya. Ternyata di Hotbit, waktu itu di Hotbit dia mengambil koinnya itu, nilainya itu. Jadi pada saat dia mengambil tanggal 16 November, ya itu kalau nggak salah jam 7 pagi ya, jam 7 pagi dia ada menjelaskan itu. Ternyata 3 hari ya, dari hari tanggal 16 itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Kurang lebih sekitar 3 hari itu belum masuk atau belum istilahnya belum masuk di tempatnya dia, di walletnya ya. Jadi akhirnya dia komplain ke Hotbit. Nah, padahal di Hotbit itu sudah tertulis sukses ya. Lah, ini ya makanya ya. Jadi artinya apa? Roadmap dari XCC ini nanti ke depannya itu adalah mereka harus secepatnya merebranding BCAA menjadi XCC. Ya. Nah, prediksi saya kalau misalnya ini sudah 100 exchange counter yang sudah di rebranding, saya yakin harganya XCC akan naik. Loh, Mr. Jeff, kenapa sekarang kok turun ya? Kemarin sempat naik, sekarang turun. Ya, saya katakan lagi ya, bukan hanya koin XCC aja yang turun, ya. Jadi semua koin itu turun, ya. Loh, kok bisa turun, Mr. Jeff? Ya, ini ada 2 hal yang menyebabkan semua koin kripto, ya, ini turun. Yang pertama adalah, ya, jadi kita sudah tahu ya, jadi XCC dia upgrade software dari sudah ada 37 exchange counter yang rebranding, sekarang sudah 39. Nah, cuman ini di sini 39 itu masih ada yang moderate, ada yang not available, ada yang low, ya. Nah, ya semoga kita harapkan dalam tahun ini penutupan tahun 2021 di bulan Desember itu exchange counter-nya sudah 100 ya. Nah, kita lihat kalau exchange counter-nya 100 apakah XCC bisa mencapai 1 sen? Kita lihat ya, kita tunggu. Nah, kenapa semua cryptocurrency di bulan November ini ya, terutama di startnya di tanggal 15 kemarin ya. Tanggal 15 kemarin semuanya pada turun. Kenapa? Ada 2 hal yang menyebabkan turun. 2 hal. Yang pertama adalah pengesahan pajak. Pajak US. Ya, jadi kalau nggak salah kemarin saya lihat beritanya itu kalau di atas 10.000 $10.000 itu akan dikenakan pajak. Ya, jadi Presiden Joe Biden ya, Presiden USA itu mengesahkan pajak. Nah, di sini ada yang membahas mengenai cryptocurrency. Jadi di Amerika sana ya istilahnya kayak kalau di sini di Indonesia itu Dirjen Pajak lah ya. Nah, sudah mulai istilahnya mulai untuk menarik pajak dari orang-orang yang memiliki koin-koin cryptocurrency ya. Jadi itu yang pertama. Jadi mungkin banyak investor yang akhirnya mengambil dana mereka supaya jangan sampai kena pajak atau gimana lah, itulah seperti itulah ya. Jadi pengesahan pajak di Amerika kalau 10.000 ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu di atas 10.000 akan dikenakan pajak ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, yang kedua adalah ya berita yang lama ya, China
Nah, ya kan? China itu kripto ilegal. Ya. Jadi dua hal inilah yang menurut saya yang menyebabkan cryptocurrency itu turun. Ya. Jadi semua, bukan hanya SEC aja, semua koin turun. Bahkan Cardano ya, yang kadang-kadang bisa sampai mencapai 100.000 rupiah. Nah, itu pun turun sampai di angka 26.000. Ya, dari 40.000 dia langsung turun lagi 26.000 ya. Jadi saya bilang ya, bukan hanya SEC aja yang turun, semua itu turun ya. Jadi bagi pasukan SEC, nah ya kan, army dari SEC, kalian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya. Saya yakin kalau misalnya exchange counter ini sudah banyak yang merebranding BCA menjadi SEC, saya yakin SEC akan go to the moon. Ya paling tidak bisa mencapai 1 sen, ya 140 rupiah. Ya itu yang kita harapkan. Ya semoga segera ya dari tim dari SEC akan merebranding semua BCA itu menjadi SEC ya supaya investor bisa menarik dananya. Ya paling tidak kita tidak khawatir lah bahwa SEC ini banyak sekali ya di Telegram atau di grup-grup ngomong SEC ini adalah koin yang nggak jelas lah atau scam lah atau apalah ya, ini seperti itu. Cuman prediksi saya kalau ini exchange counternya sudah mencapai lebih dari 100, saya yakin SEC bisa go to the moon ya, paling tidak bisa mencapai 1 sen. Ya, jadi bagi SEC ya, SEC Army, kita tetap harus optimis ya, kita harus positif bahwa SEC akan bisa go to the moon. Oke? Tetap semangat ya. Bye bye.